2 bulan nggak ketemu sama papahnya karena papanya kerja di Amerika, bolak-balik aja gitu kan ke Indonesia. Waktu itu kita juga sempet kesana, terus seringnya video call. Mungkin dia nggak expect ya wujud asli bapaknya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi pas pertama kali ketemu lagi terus digendong, dia yang kayak siapa ini, nangis gitu kayak terus minta digendong aku. Butuh waktu semingguan sih sampai akhirnya dia udah kenal lagi sama papanya, udah bonding lagi. Emang terakhir melihat papanya sebelum papanya kembali ke Amerika tuh usia berapa? Umur 5 bulan, abis itu baru ketemu lagi pas udah 7 bulan kan. Jadi kayak lumayan kan, lumayan. Kalau bayi kan istilahnya belum punya memori yang melekat gitu kan, apalagi untuk mengenali orang. Nah itu bagaimana sih papanya bonding? Setiap hari aja ketemu, main, temenin. Terus kalau misalkan dia makan, papanya duduk di sampingnya. Terus kalau aku lagi gendong, main sama papahnya. Terus abangnya juga suka bilang, adik kok lupa sih, ini kan papa, adik inget nggak ini papa, kayak gitu. Jadi lama-lama karena papanya selalu ada gitu ya udah jadi bonding. Tapi papanya sempet kayak, ih kok nggak inget sih? Papanya kayak agak sedih sih, bukan kesel, dia sedih kayak, ya aku nggak inget papa sih, ini papa nak, ini papamu nak, gitu. Gitu aja sih, cuman he didn't take it personally, nggak, maksudnya nggak yang kayak offended atau apa, dia juga paham lah sama situasinya, terus dia juga try his best untuk bisa bonding sama si Shanin. Dan justru sekarang yang kedua berarti lebih dekat sama Natasha atau suami? Sekarang kan suamiku udah balik lagi ke US, jadi setelah baru bonding terus sebulan gitu kan, terus dia udah harus balik lagi ke US, jadi ya udah sekarang mungkin pas balik udah lupa lagi. Untuk frekuensi video call mungkin biar Setiap hari sehari kayak 2-3 kali bahkan. Tapi kan bayi belum aware kali ya. Itu tadi mungkin di handphone sama wujud aslinya dia nggak expect gitu kan, suaminya kan tinggi gitu, jadi kayak nggak expect. Terus laki-laki gitu kan, biasanya digendong aku atau encusnya yang perempuan kan, dua-duanya, jadi laki-laki siapa nih gendong-gendong gue gitu. Tapi kak Tasya punya keinginan nggak sih untuk maksudnya stay di US aja gitu? Aku sih kemarin sih udah sempet coba kan 2 bulan, tapi aku sama suami udah ngelihat bahwa kayak karena support system kita di Indonesia, terus juga suami tahu gitu kalau karir kerjaan aku maksudnya apa yang bikin aku happy itu tuh paling possible dikerjain di Indonesia gitu, nggak bisa dikerjain dari US. Aku pun kan juga udah pernah tinggal di sana dulu. Memang dari dulu lebih senang tinggal di Indonesia sih gitu. Jadi untuk sekarang memang LDR dulu, but hopefully ya kedepannya bisa, kalaupun LDR seenggaknya nggak sejauh Amerika gitu kan. Semoga aja sih suamiku bisa cari kerjaan ataupun dapat opportunity lah untuk bisa kerja di sini gitu. Kalau untuk sekarang berhubung opportunity-nya adanya di sana dan maksudnya bagus banget buat karir dia ke depan gitu. Jadi ya we take our chance dengan segala konsekuensi dan juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Memang support system kak Tasya siapa sih? Keluarga pastinya kan, ada mama, ada mertua juga, terus kakak-kakak aku. Jadi kalau misalkan kayak kan 2 ya anaknya, terus di sini juga bisa hire nanny gitu. Kalau di sana belum possible untuk kita tuh hire nanny, mau nyekolahin juga R-nya nangis-nangis sekolah di sana. Dia lebih nyaman untuk sekolah di sini gitu. Jadi ya itulah, lebih banyak aja support system di sini. Nah kak Tasya tadi bilang hopefully suami dapat kerja di Indonesia gitu. Tapi takut gak sih dengan perubahannya, karena kan pasti dari kurs mata uang berbeda gitu. Karena ya di sini pasti berbeda banget. Makanya masuk penghasilan. ya semoga ada kesempatan kerja yang menurut dia memang ini ya cocok sama dia dengan segala kondisinya gitu. Nah kak Tasya bilang di sini lebih banyak support system dan lebih cocok untuk karir dan segala macam untuk kak Tasya sendiri gitu ya. Memang waktu tinggal di Amerika sampai 2 bulan itu apa yang dirasakan sih sebetulnya? Lebih kayak aku kan dari dulu kan kerja di bidang kreatif ya, maksudnya kayak syuting, bikin konten. Di sana kan nggak ada tim aku gitu, jadi sulit aja kalau aku mau bikin konten. Sementara kalau aku nggak doing something creative atau produktif, aku bakalan ngerasa stressed out sendiri gitu. Walaupun pekerjaan rumah tangga, pekerjaan domestik itu sesuatu yang produktif, tapi mungkin karena aku sendiri dari kecil udah kerja, udah terbiasa dengan bikin apa nih, atau kayak bikin video apa, atau kayak ngerjain apa nih kita gitu-gitu.
jadi kayak stres sendiri kalau misalkan nggak ada ngerjain apa-apa gitu. Jadi demi kesehatan mental juga. Terus ya memang harus diakui pekerjaan rumah tangga itu, apalagi menjadi ibu rumah tangga full time gitu ya, kayak moms di luar sana, itu tuh pekerjaan yang tidak bisa disepelekan gitu, benar-benar cukup cukup berat sih kalau menurut aku ya. Jadi ya itu, suami aku udah ngelihat kayak oke, ini istri gue tuh cukup workaholic lah gitu istilahnya, yang kayak nggak bisa diem, nggak bisa cuman ngerjain yang itu aja, harus ngerjain sesuatu yang kreatif, supaya bisa happy gitu kan, supaya bisa nggak stressed out. Karena kalau akunya stressed out, pasti apapun yang dikerjain di rumah juga ke bawah nggak maksimal gitu kan. Dan suami aku nggak mau gitu, dia pengen support aku juga dengan cara yang terbaik gitu, supaya aku happy wife happy life menurut dia. Jadi kayak gitu caranya. Ya udah, nggak apa-apa LDR dulu, sebisa mungkin satu sama lain paling ngunjungin. Tapi sudah 2 anak, suami jauh tuh lebih berat atau seperti apa? Iya pastinya ya, pas satu anak, pas suamiku masih S2 di Amerika gitu kan, kayaknya sih lebih nggak terlalu banyak yang di miss out banget. Kalau sekarang suamiku tuh ngerasa banget kayak banyak banget nih yang dia kangenin, terus dia kayak banyak banget yang dia lewatin perkembangan anak gitu kan. Jadi dia yang galau gitu, makanya dia juga kayak lagi mikir-mikir, aduh aku nyerah aja deh nih, aku balik aja lah ke Indonesia. Dia suka bilang kayak gitu, tapi aku bilang ya mumpung kita masih muda, yang mumpung ada kesempatannya, nggak apa-apa. Kita try our best dulu aja. Kalau memang udah merasa nggak worth it semua apa yang dikerjain dengan berjauhan gitu, baru pulang kayak gitu. Terus ya udah, jadi dia semangat lagi kerjanya. Kalau nggak, dia gitu sering kayak galau gitu suamiku. Anak sendiri pengen gak sih sebenarnya papanya tuh di sini aja? Em, Dia nggak, kalau yang kalau Arasha sih lebih, karena lebih apa ya, kelinginya sama aku, jadi dia nggak terlalu yang galau gitu, nggak terlalu yang kayak cari-cari papahnya. Paling harus ada adjustment ketika papahnya balik ke sini, dia udah have fun, udah bonding sama papanya, terus harus say goodbye. Itu pasti ada kayak adjustment, kayak kadang kangen, terus kadang kayak papa kenapa sih nggak kerja di sini aja, kenapa kerjanya di Amerika, suka nanya kayak gitu. Cuman begitu udah beberapa hari, habis itu dia udah tahu kalau papanya kerja di sana. Terus kalau kangen dia bisa telepon papanya anytime. Oke, Udah ya. oke, 3, 2, 1, yang cut. Oke.